Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Program Studi Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil Project Based Learning berupa perancangan dan implementasi sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis Accurate pada perusahaan Selo Sugar. Selo Sugar merupakan usaha manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan nira menjadi gula semut dan gula merah. Dalam proyek ini, kami tidak hanya melakukan pencatatan transaksi akuntansi, tetapi juga merancang sistem yang mampu mendukung proses bisnis perusahaan secara terintegrasi, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi antar departemen, pengolahan persediaan, hingga penjualan produk jadi. Melalui sistem Accurate, kami mengimplementasikan fitur manufaktur seperti Bill of Material, Work in Process atau WIP, pengelolaan gudang, proses costing, hingga perhitungan harga pokok produksi secara otomatis dan terstruktur. Sistem ini dirancang agar informasi yang dihasilkan tidak hanya akurat untuk laporan keuangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen, seperti pengendalian biaya produksi, evaluasi efisiensi, dan penentuan harga jual produk. Selain itu, proyek ini juga mengintegrasikan beberapa bidang pembelajaran, yaitu seperti sistem informasi akuntansi, komputer akuntansi, akuntansi manajemen, data analitik, sehingga menghasilkan sistem manufaktur yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri pada saat ini. Halo, perkenalkan, nama saya Ahmad Nuruddin. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab pada mata kuliah komputer akuntansi, khususnya dalam implementasi sistem menggunakan Accurate. Tugas saya meliputi setup database perusahaan, pengaturan modul manufaktur, pembuatan chart of account, penginputan akun transaksi, hingga memastikan seluruh proses pembelian, produksi, persediaan, dan penjualan dapat terintegrasi dengan baik di dalam sistem Accurate. Halo, saya Almira Aura Rizky. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab pada bagian akuntansi manajemen. Fokus saya adalah melakukan analisis biaya produksi, menghitung break-even point atau titik impas, menganalisis hubungan biaya, volume, dan laba, serta menghasilkan informasi yang dapat digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan, seperti penentuan harga jual dan evaluasi efisiensi produksi. Halo, saya Fizatul Fitri. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab pada mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Tugas saya meliputi perancangan flowchart, blueprint sistem, alur dokumen, serta penyusunan biaya standar produksi agar sistem yang dirancang sesuai dengan proses bisnis dan karakteristik produksi pada perusahaan manufaktur Selo Sugar ini. Halo, saya Talini Perkiranan. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab pada bagian data analitik. Tugas saya adalah mengelola dan menyaring data transaksi, serta data produksi yang jumlahnya cukup banyak untuk diolah menjadi informasi yang relevan. Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisis agar manajemen dapat menelusuri kondisi operasional perusahaan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Kami memilih perusahaan Selo Sugar karena proses produksinya dilakukan melalui beberapa tahap. Karena produk tidak langsung selesai dalam satu tahap dan masih dicatat sebagai work in process atau WIP, biaya produksi perlu diakumulasi secara bertahap. Oleh karena itu, usaha Selo Sugar relevan menggunakan metode proses costing. Nah, produksi ini dimulai dari pengolahan nira kelapa menjadi gula merah, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan dan penggilingan hingga menghasilkan gula semut sebagai produk utama perusahaan. Pada setiap tahapan produksi, produk belum langsung siap dijual sehingga masih dicatat sebagai work in process atau WIP.
Oleh karena itu, biaya produksi harus diakumulasi secara bertahap sesuai proses yang dilalui. Nah, karakteristik produksi tersebut memuat perusahaan sel sugar relevan menggunakan metode pendekatan proses costing, sehingga seluruh biaya produksi dapat dianalisis dan ditelusuri secara lebih akurat melalui sistem yang kami bangun. Hai, di sini saya akan membedah blueprint yang sudah kami rancang bersama. Saya akan menjelaskan alur fisik barang, pencatatan akuntansi biaya, hingga sistem pengendalian internal berjalan di perusahaan Silo Sugar ini. Yuk langsung saja kita lihat sistemnya. Kita mulai dari siklus yang pertama, yaitu siklus pembelian bahan baku. Proses ini dimulai dari bagian gudang mengecek stok fisik. Kalau stok sudah menyentuh batas minimum, gudang akan menerbitkan dokumen surat permintaan pembelian untuk diserahkan ke bagian pembelian. Nah, di sini kami menerapkan titik kontrol internal pertama. Bagian pembelian tidak boleh asal memesan barang ke supplier kalau tidak ada dokumen permintaan resmi dari bagian gudang. Ini sangat penting banget nih untuk mencegah pembelian fiktif atau stok yang berlebihan. Setelah barang dikirim oleh supplier, gudang akan memverifikasi fisiknya. Jika layak, gudang akan menerbitkan laporan penerimaan barang. Dari sudut pandang akuntansi sendiri, begitu dokumen ini klop dengan faktur dari supplier, bagian akuntansi akan langsung mencatat utang dagang dan otomatis menambah pada akun persediaan bahan baku kita. Sekarang kita masuk ke jantung operasional perusahaan, yaitu siklus produksi. Di sini, kelompok kami merancang pengolahan gula merah dan juga gula semut melalui 3 departemen yang saling terintegrasi. Mari kita lihat pergerakan biaya dan juga barangnya. Pertama di Departemen 1 yaitu pemasakan dan forming. Nah, produksi meminta bahan baku ke gudang lewat surat permintaan bahan baku. Begitu bahan diserahkan, status biaya langsung berubah di akuntansi. Yang awalnya persediaan bahan baku berubah menjadi work in process. Nah, di sini akan menghasilkan WIP gula merah. Dan juga akuntansi mencatat biaya berproduksinya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Selanjutnya di Departemen 2 yaitu penggilingan dan juga pengeringan. Hasil dari Departemen 1 sebagian kita pindahkan sebanyak 40% ke Departemen 2 menggunakan form transfer. Di tahap ini akuntansi juga menghitung biaya produksinya seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga BOP-nya. Nah, di Departemen 2 ini akan menghasilkan work in process gula semut. Jadi akan menghasilkan WIP gula semut. Nah, terakhir yaitu di Departemen 3, packaging dan finishing. Semua WIP dari WIP gula merah dan juga WIP gula semut, kita transfer semua ke Departemen 3 untuk dilakukan tahap finishing. Disinilah produk yang dikemas menjadi barang jadi yang siap dijual. Titik kontrol internal paling krusial kami letakkan di bagian quality control. Hanya produk yang benar-benar layak dan lolos quality control yang bisa dibuatkan form transfer menjadi barang jadi. Begitu barang masuk ke gudang barang jadi, seluruh biaya yang tadinya berstatus WIP resmi ditutup dan dikonversi menjadi akun persediaan barang jadi. Lalu, bagaimana jika ada produk yang rusak? Jika ada produk yang rusak, sistem kami langsung mengisolasinya ke laporan produk rusak agar manajemen bisa mengevaluasi dan menekan pemborosan. Setelah produk jadi siap di gudang, barulah siklus penjualan ini dimulai. Alurnya berjalan dari bagian penjualan yang membuat penawaran hingga pelanggan itu setuju dan terbitlah sales order.
Untuk kontrol internal siklus ini, kami menerapkan pemisahan fungsi yang tegas. Bagian penjualan hanya berhak mengeluarkan faktur penjualan, sedangkan yang berhak mengeluarkan barang fisik dan membuat surat jalan hanya bagian gudang. Jadi, tidak ada barang yang bisa keluar tanpa adanya dokumen resmi. Begitu barang dikirim dan diterima oleh pelanggan, sistem akuntansi akan mencatat secara otomatis. Yang pertama, mengakui pendapatan penjualan dan kas atau piutang berdasarkan bukti pembayaran dari keuangan. Dan yang kedua, otomatis akan mengurangi nilai persediaan barang jadi, mengakuinya sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Dengan sistem yang terintegrasi seperti ini, seluruh aktivitas bisnis perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi di setiap departemennya, hingga penjualan ke konsumen, dapat terpantau dengan aman, efisien, dan juga akurat. Pada tahap perancangan sistem Hello Sugar ini, kami melakukan konsultasi dengan dosen praktikum Sistem Informasi Akuntansi terkait penyusunan flowchart dan blueprint sistem. Dari konsultasi tersebut, kami mendapatkan masukan agar alur transaksi pembelian, produksi, hingga penjualan dibuat lebih terstruktur dan saling terhubung antar departemennya. Setelah mendapatkan arahan tersebut, kami merevisi flowchart supaya perpindahan work in process antar departemen terlihat lebih jelas dan juga sistematis. Dari dosen komputer akuntansi, kami memperoleh arahan terkait pengaturan database accurate online, penggunaan modul manufaktur, serta proses input transaksi agar sesuai dengan karakteristik perusahaan manufaktur. Pada bagian akuntansi manajemen, kami mendapat masukan terkait pengelompokan biaya produksi, penyusunan costing, serta analisis break-even point agar hasil perhitungan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Lalu, pada bagian data analitik, kami mendapat arahan untuk mengembangkan visualisasi dashboard dan analisis tren penjualan agar data transaksi yang dihasilkan sistem dapat diolah menjadi informasi yang lebih mudah dipahami manajemen. Setelah mendapatkan masukan tersebut, kami melakukan revisi pada dashboard dan analisis data agar lebih informatif dan juga lebih relevan. Pada bagian ini, kami akan menunjukkan pengaturan database dan struktur chart of account yang digunakan pada perusahaan manufaktur Hello Sugar. Pertama-tama, kami membuat database perusahaan sesuai profil usaha Hello Sugar yang bergerak di bidang pengolahan nira kelapa menjadi gula merah dan gula semut. Sistem accurate ini dirancang untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga penjualan produk jadi. Selanjutnya, saya akan menampilkan struktur chart of account atau daftar akun yang digunakan dalam sistem. Struktur akun ini disusun agar seluruh transaksi dapat dicatat secara sistematis dan mendukung perhitungan biaya produksi serta harga pokok penjualan. Pada kelompok aset lancar, terdapat akun persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, barang dalam proses atau work in process, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku digunakan untuk mencetak nira kelapa yang masih berada dalam gudang dan belum diproses. Persediaan bahan penolong digunakan untuk mencatat bahan baku seperti kayu bakar, kemasan, dan bahan penolong lainnya. Sementara itu, akun barang dalam proses atau work in process digunakan untuk menampung seluruh biaya produksi yang masih berada dalam tahap pengerjaan. Ketika bahan baku dimulai digunakan dalam produksi, nilainya akan dipindahkan dari persediaan bahan baku ke akun barang dalam proses. Untuk mendukung perhitungan biaya produksi, kami juga membuat akun biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku digunakan untuk mencatat konsumsi nira kelapa selama proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik digunakan untuk mencatat biaya tidak langsung seperti bahan bakar, listrik, dan biaya operasional pabrik lainnya. Setelah seluruh biaya produksi terkumpul dan proses produksi selesai, nilai yang berada dalam akun barang dalam proses akan dipindahkan menjadi persediaan barang jadi. Kemudian ketika produk dijual, sistem akan secara otomatis memindahkan biaya tersebut ke akun harga pokok penjualan atau HPP. Selain itu, kami juga memisahkan akun pendapatan berdasarkan jenis produk, yaitu penjualan gula merah dan gula semut. Pemisahan ini membantu perusahaan dalam menganalisis kontribusi masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan.
Dengan struktur akun ini, seluruh transaksi pembelian, produksi, dan penjualan dapat saling terintegrasi sehingga biaya produksi dapat ditelusuri dengan baik, akurat, dan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, kami akan menunjukkan proses pembelian bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam kegiatan produksi silo sugar. Proses dimulai dengan pembuatan purchase order atau PO kepada pemasok. Purchase order berfungsi sebagai dokumen pemesanan yang menjadi dasar pengendalian pembelian perusahaan. Setelah barang diterima dari pemasok, kami membuat transaksi receive item untuk mencatat bahwa barang secara fisik telah masuk ke gudang perusahaan. Pada tahap ini, stok barang bertambah, namun kewajiban kepada pemasok belum dicatat karena faktur pembelian belum diterima. Selanjutnya, kami membuat purchase invoice setelah menerima faktur dari pemasok. Sebagai contoh, pada tanggal 8 April 2025, perusahaan membeli 630 liter nira kelapa dari UD Nira Legit dengan total nilai transaksi sebesar 2.797.200 termasuk BPN. Ketika purchase invoice disimpan, Accurate secara otomatis membentuk jurnal akuntansi. Sistem akan mendebit akun persediaan bahan baku karena persediaan perusahaan bertambah, dan mengkredit akun hutang usaha karena perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada pemasok. Dengan demikian, transaksi ini tidak hanya mencatat dokumen pembelian, tetapi juga secara otomatis memperbarui saldo persediaan dan kewajiban perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual. Setelah itu, perusahaan melakukan pelunasan terutang kepada pemasok melalui menu pembayaran pemasok. Pada saat pembayaran dilakukan, akun hutang usaha akan berkurang dan akun kas juga berkurang sesuai dengan nilai transaksi yang dibayarkan. Melalui proses ini dapat terlihat bahwa modul pembelian telah terintegrasi dengan modul persediaan dan modul keuangan dalam sistem Accurate. Bagian ini saya akan menunjukkan bagaimana proses produksi di Accurate mendukung metode purchase costing yang diterapkan oleh perusahaan. Sebelum produksi dimulai, kami terlebih dahulu membuat standar biaya produksi. Standar biaya ini digunakan untuk menentukan estimasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang akan membentuk harga pokok produksi. Setelah standar biaya ditentukan, kami membuat formula produksi atau bill of material yang berisi komposisi bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk jadi. Formula produksi ini menjadi dasar perhitungan kebutuhan bahan selama proses produksi. Tahap berikutnya adalah membuat rencana produksi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan jumlah produksi yang akan dilakukan dan jadwal produksinya sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan rencana produksi tersebut, perusahaan kemudian menerbitkan perintah kerja atau work order yang menjadi dasar pelaksanaan proses produksi pada setiap departemen. Setelah perintah kerja dibuat, dilakukan pengambilan bahan baku dari gudang. Pada tahap ini, bahan baku yang sebelumnya tercatat sebagai persediaan bahan baku dipindahkan ke akun barang dalam proses atau work in process. Secara akuntansi, nilai bahan baku tidak lagi berada di gudang tetapi sudah menjadi bagian dari biaya produksi. Pada Departemen 1, dilakukan proses pemasakan dan pembentukan awal produk. Seluruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terjadi pada tahap ini akan dikumpulkan dalam akun work in process. Setelah proses pada Departemen 1 selesai, produk yang belum menjadi barang jadi sehingga masih dicatat sebagai work in process
Selanjutnya, dilakukan proses transfer untuk memindahkan biaya produksi ke Departemen 2. Pada Departemen 2, dilakukan proses penggilingan dan pengeringan. Biaya tambahan yang muncul pada tahap ini kembali ditambahkan ke akun work in process, sehingga biaya produksi dapat ditelusuri berdasarkan tahapan proses yang dilalui oleh produk. Setelah tahap kedua selesai, dilakukan proses transfer menuju Departemen 3. Pada Departemen 3, dilakukan proses finishing dan pengemasan hingga produk siap dipasarkan. Seluruh biaya finishing yang muncul juga ditambahkan ke biaya produksi yang telah terkumpul dari departemen sebelumnya. Setelah seluruh proses selesai, dilakukan transaksi penyelesaian produksi. Pada tahap ini, saldo work in process dipindahkan menjadi persediaan barang jadi. Dengan demikian, seluruh biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik telah terakumulasi menjadi harga pokok produksi produk yang siap dijual. Melalui tampilan General Ledger akun work in process, kita dapat melihat bagaimana biaya produksi dikumpulkan, ditambahkan, dan dipindahkan antar proses hingga akhirnya menjadi persediaan barang jadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Accurate mampu mendukung pengendalian biaya produksi dan penelusuran biaya secara menyeluruh dari awal hingga akhir proses produksi. Saya akan menunjukkan proses penjualan produk jadi yang telah dihasilkan melalui proses produksi. Proses dimulai dengan pembuatan sales order sebagai dokumen pemesanan dari pelanggan. Sebagai contoh, pada tanggal 28 April 2025, perusahaan menerima pesanan dari pelanggan sumber rezeki dengan total nilai transaksi sebesar Rp3.203.238. Berdasarkan pesanan tersebut, perusahaan membuat sales invoice untuk mencatat transaksi penjualan. Pada transaksi ini, dijual produk gula semut dan produk gula merah dengan total nilai penjualan sebesar Rp3.203.238 termasuk PPN. Ketika sales invoice disimpan, Accurate secara otomatis mencatat pendapatan penjualan dan piutang usaha. Namun, sistem tidak hanya mencatat penjualan, Accurate juga secara otomatis mengakui harga pokok penjualan atau HPP dan mengurangi saldo persediaan barang jadi sesuai dengan jumlah produk yang dijual. Dengan demikian, sistem secara langsung menghubungkan modul penjualan dengan modul persediaan dan modul produksi. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, perusahaan membuat transaksi receive payment untuk pencatat penerimaan kas dari pelanggan. Pada saat pembayaran diterima, akun kas bertambah dan akun piutang usaha berkurang sesuai dengan nilai yang dibayarkan oleh pelanggan. Selain transaksi penjualan, perusahaan juga mencatat retur penjualan apabila terdapat barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Sebagai contoh, pada tanggal 9 Mei 2025 terjadi retur penjualan dari pelanggan sumber rezeki sebesar Rp246.420. Ketika retur penjualan dicatat, sistem secara otomatis mengurangi nilai penjualan secara langsung serta melakukan penyesuaian terhadap piutang atau pengembalian dana kepada pelanggan. Apabila barang yang diretur masih layak dijual kembali, maka sistem juga akan menambah saldo persediaan barang jadi sesuai jumlah barang yang dikembalikan oleh pelanggan. Melalui proses ini dapat terlihat bahwa seluruh aktivitas penjualan dimulai dari pemesanan, penagihan, penerimaan pembayaran hingga retur penjualan telah terintegrasi dalam Accurate dan secara otomatis mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.
Dengan demikian, perusahaan dapat memperoleh informasi penjualan, piutang, pekerjaan, dan laba secara lebih cepat, akurat, dan real time. Setelah seluruh transaksi pembelian, produksi, dan penjualan dicatat ke dalam Accurate Online, sistem secara otomatis menghasilkan berbagai laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, serta laporan harga pokok produksi yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Berdasarkan laporan laba rugi periode April hingga Mei 2025, Selo Sugar memperoleh total pendapatan sebesar 17.748.000 sekian dengan harga pokok penjualan sebesar 8.980 sekian. Dari hasil tersebut, perusahaan menghasilkan laba kotor sebesar 8.700 sekian setelah dikurangi dengan beban operasional seperti gaji, biaya umum, dan penyusutan aset tetap. Perusahaan memperoleh laba bersih sebesar Rp5.409.549. Selain itu, berdasarkan neraca per 30 Mei 2025, total aset perusahaan tercatat sebesar 288 juta sekian yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Sementara itu, total kewajiban perusahaan sebesar 11.810 sekian dan total ekuitas sebesar 276 juta sekian. Dari sisi likuiditas, laporan arus kas juga menunjukkan bahwa aktivitas operasi perusahaan menghasilkan arus kas positif sebesar Rp16.596.783. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mampu menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Seluruh laporan tersebut dihasilkan secara otomatis dan terintegrasi melalui Accurate Online, sehingga dapat memberikan informasi yang cepat, akurat, dan relevan bagi manajemen perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dihasilkan sistem, kami kemudian melakukan analisis untuk menilai efisiensi biaya produksi dan kinerja perusahaan. Dari total pendapatan sebesar Rp17.748.800.000, harga pokok penjualan atau HPP tercatat sebesar Rp8.980.028.000. Artinya, sekitar 50,6% dari pendapatan perusahaan digunakan untuk menutup biaya produk yang dijual. Persentase ini masih tergolong cukup baik karena nilai HPP masih lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Besarnya HPP tersebut dipengaruhi oleh beberapa komponen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku nira kelapa, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik seperti gas, listrik, serta penyusutan peralatan produksi. Seluruh biaya tersebut dikumpulkan menggunakan metode proses costing, sehingga biaya setiap tahapan produksi dapat ditelusuri dengan lebih akurat. Setelah dikurangi dengan HPP, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp8.768.772.000 atau sekitar 49,4% dari total penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 penjualan masih mampu memberikan laba kotor sebesar Rp49 setelah biaya produksi ditutup. Selanjutnya, setelah dikurangi seluruh beban operasional, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar Rp5.409.549 atau sekitar 30,5% dari total pendapatan. Persentase laba bersih ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan yang cukup baik dari kegiatan operasionalnya. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya produksi perusahaan relatif terkendali, sehingga tidak terlalu membebani laba perusahaan. Dengan kata lain, proses produksi yang dijalankan sudah cukup efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Namun demikian, perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi. Misalnya, dengan mengurangi pemborosan bahan baku, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mengendalikan biaya overhead pabrik. Jika biaya produksi dapat ditekankan lebih lanjut, maka HPP akan menurun, sehingga margin keuntungan dan laba perusahaan dapat meningkat. Oleh karena itu, analisis biaya produksi, HPP, dan laba tidak hanya digunakan untuk menilai hasil keuangan perusahaan,
tetapi juga sebagai dasar evaluasi efisiensi produksi dan pengambilan keputusan manajerial di masa mendatang. Baik, pada bagian ini, kami akan menjelaskan evaluasi kapasitas produksi dan struktur biaya selo sugar selama periode April sampai Desember. Selama periode tersebut, perusahaan memproduksi dua jenis produk, yaitu gula merah dan gula semut. Dalam analisis manajemen, biaya kami kelompokkan menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti jumlah produksi, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya relatif tetap meskipun volume produksi berubah, yaitu penyusutan aset produksi. Berdasarkan hasil pemisahan biaya, total biaya variabel adalah 7 juta sekian, dengan biaya variabel untuk gula merah sebesar 3 juta sekian dan untuk gula semut sebesar 3 juta sekian. Sedangkan total biaya tetap adalah Rp320.000 dengan biaya masing-masing sebesar Rp109.462.000 untuk gula merah dan Rp202.558.000 untuk gula semut dengan kuantitas produksi 100 kg gula merah dan 75 kg gula semut. Diperoleh biaya variabel per kilogram sebesar Rp36.980.000 untuk gula merah dan Rp49.845.000 untuk gula semut. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa komponen biaya terbesar perusahaan berasal dari biaya variabel, terutama bahan baku, sehingga pengendalian harga bahan baku menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, kami menganalisis biaya campuran atau mixed cost. Pada perusahaan ini, terdapat satu jenis mixed cost yang dianalisis, yaitu biaya listrik produksi. Biaya listrik termasuk biaya campuran karena sebagian biaya bersifat tetap dan sebagian lagi berubah mengikuti aktivitas produksi. Untuk memisahkan unsur tetap dan variabel, kami menggunakan metode high and low. Berdasarkan jumlah batch produksi selama April sampai Desember, titik aktivitas tertinggi terjadi pada bulan Juni dengan total 6 batch produksi, sedangkan aktivitas rendah terjadi pada bulan Agustus dengan total 2 batch produksi. Berdasarkan perhitungan metode high and low, diperoleh biaya variabel sebesar Rp25.025.000 per batch yang terdiri dari 2771 untuk gula merah dan 4.254 untuk gula semut. Sedangkan biaya tetap listrik sebesar 8.150 yang terdiri dari 6.765 untuk gula merah dan 1.386 untuk gula semut. Pada grafik high and low, garis biaya total akan menunjukkan bahwa ketika jumlah batch meningkat, maka biaya listrik juga meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak dimulai dari nol, karena terdapat komponen biaya tetap sebesar Rp8.150.000 yang harus dibayar, walaupun produksinya rendah. Hasil pemisahan ini kemudian digunakan dalam analisis biaya, CVP, dan pengambilan keputusan manajemen. Grafik ini memperlihatkan hubungan antara jumlah batch produksi dan biaya listrik. Titik tertinggi berada pada bulan Juni dengan 6 batch, sedangkan titik terendah berada pada bulan Agustus dengan total 2 batch. Dari dua titik inilah biaya tetap dan biaya variabel listrik dipisahkan menggunakan metode high and low. Setelah biaya listrik dipisahkan menjadi komponen biaya tetap dan variabel, biaya tersebut dialokasikan ke masing-masing produk berdasarkan konsumsi aktivitas produksinya. Karena listrik digunakan selama proses produksi, dasar alokasi yang digunakan adalah aktivitas produksi atau jumlah batch yang dikerjakan. Bagian berikutnya adalah laporan laba rugi menggunakan pendekatan variable costing. Metode variable costing hanya membebankan biaya variabel ke produk, sedangkan biaya tetap diperlakukan sebagai biaya periode. Penjualan gula merah selama April sampai Desember mencapai Rp198 juta, sedangkan gula semut mencapai Rp197.100.000 juta,
total penjualan perusahaan sebesar Rp395.100.000, total pendapatan variabel yang dikeluarkan sebesar Rp152.184.000 setelah dikurangi biaya variabel. Perusahaan memperoleh kontribusi margin sebesar Rp242.915.000. Kontribusi margin ini menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Setelah dikurangi total biaya tetap sebesar Rp312.106, perusahaan memperoleh net operating income sebesar Rp242.603.570.000. Dari segmen reporting dapat dilihat bahwa kedua produk memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Namun, gula semut memiliki kontribusi margin yang lebih tinggi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap profit perusahaan. Selanjutnya, kami akan membahas analisis cost volume profit atau CVP. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antara harga jual, biaya, volume penjualan, dan laba yang diperoleh perusahaan. Pada tabel, dapat dilihat bahwa harga jual gula merah sebesar Rp55.000 per kilogram, sedangkan gula semut sebesar Rp73.000 per kilogram. Setelah dikurangi biaya variabel per kilogram, diperoleh kontribusi margin atau margin kontribusi sebesar Rp17.812 per kilogram untuk gula merah dan Rp23.098.000 per kilogram untuk gula semut. Margin kontribusi merupakan bagian dari setiap penjualan yang digunakan untuk menutup biaya tetap dan setelah biaya tetap tertutup akan menjadi laba perusahaan. Artinya, setiap penjualan 1 kg gula merah akan memberikan kontribusi sebesar Rp17.812 untuk menutup biaya tetap. Sedangkan setiap penjualan 1 kg gula semut memberikan kontribusi sebesar Rp23.098.000. Dari data tersebut terlihat bahwa gula semut memiliki margin kontribusi yang lebih tinggi dibandingkan gula merah. Hal ini menunjukkan bahwa gula semut memberikan kontribusi laba yang lebih besar untuk setiap kilogram yang terjual. Biaya tetap dialokasikan berdasarkan proporsi penggunaan fasilitas dan kapasitas produksi masing-masing produk. Dengan dasar tersebut, gula merah memperoleh alokasi biaya tetap sebesar Rp109.529.000 dan gula semut sebesar Rp202.576.000. Berdasarkan analisis CVP ini, dapat disimpulkan bahwa kedua produk memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Namun, gula semut memiliki kemampuan menghasilkan margin kontribusi yang lebih besar dibandingkan gula merah. Setelah mengetahui margin kontribusi masing-masing produk, selanjutnya kami menghitung break-even point atau titik impas. Break-even point merupakan kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. Untuk gula merah, diperoleh BEP kuantitas sebesar 6,15 kg. Artinya, perusahaan harus menjual minimal sekitar 6 kg gula merah agar seluruh biaya yang dikeluarkan dapat tertutupi. Sedangkan BEP penjualan gula merah sebesar Rp338.206.000. Jadi, perusahaan harus memperoleh penjualan minimal Rp338.000 agar mencapai titik impas. Untuk gula semut, diperoleh BEP kuantitas sebesar 8,77 kg atau sekitar 9 kg. Sedangkan BEP penjualan sebesar Rp640.220.000. Artinya, perusahaan harus memperoleh penjualan minimal Rp640.000 agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, terhadap CM rasio sebesar 32,39% untuk gula merah dan 31,64% untuk gula semut. CM rasio menunjukkan persentasi penjualan yang menjadi margin kontribusi setelah biaya variabel dikurangi. Semakin tinggi nilai CM rasio, semakin besar kemampuan produk dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hasil perhitungan, penjualan aktual perusahaan berada jauh di atas titik impas. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang menguntungkan. Gula merah maupun gula semut sama-sama memberikan kontribusi laba bagi perusahaan karena telah berhasil menutup seluruh biaya tetap yang dimiliki. Dengan demikian, perusahaan memiliki margin keamanan yang cukup baik dan masih berpotensi meningkatkan keuntungan melalui peningkatan volume penjualan. Pada grafik BEP gula merah,
Untuk garis total revenue menunjukkan total pendapatan penjualan. Garis ini dimulai dari titik nol karena ketika perusahaan belum menjual produk, maka perusahaan belum memperoleh pendapatan. Sedangkan garis total cost menunjukkan total biaya perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Garis total cost tidak dimulai dari nol, melainkan dimulai dari angka Rp109.529.000 karena perusahaan tetap memiliki biaya tetap walaupun belum melakukan produksi atau penjualan. Titik perpotongan antara garis total revenue dan total cost merupakan break-even point atau titik impas. Pada produk gula merah, titik impas terjadi pada penjualan sebesar 6,15 kg dengan nilai penjualan Rp338.206.000. Grafik berikutnya menunjukkan break-even point untuk produk gula semut. Konsep grafiknya sama, di mana terdapat garis total revenue dan garis total cost. Garis total revenue menunjukkan peningkatan pendapatan penjualan gula semut, sedangkan garis total cost menunjukkan total biaya produksi yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Pada grafik BEP gula semut ini, garis total cost dimulai dari biaya tetap sebesar Rp202.576.000. Biaya ini tetap harus dikeluarkan perusahaan meskipun produksi belum dilakukan. Titik perpotongan kedua garis menunjukkan titik impas atau break-even point. Untuk gula semut, titik impas terjadi pada penjualan sebesar 8,77 kg dengan nilai penjualan Rp640.220.000. Dapat dilihat bahwa kebutuhan penjualan untuk mencapai titik impas gula semut lebih tinggi dibandingkan gula merah, karena biaya tetap yang dimiliki juga lebih besar. Namun, setelah melewati titik impas, gula semut memiliki potensi menghasilkan laba yang lebih besar, karena kontribusi margin per kilogramnya juga lebih tinggi. Pada bagian ini, kami bertindak sebagai manajemen perusahaan untuk mengevaluasi penyimpangan biaya yang terjadi. Varians bahan baku menunjukkan hasil tidak menguntungkan atau unfavorable sebesar Rp1.380.000. Penyebab utamanya adalah kenaikan harga bahan baku pada bulan Juli. Harga yang semula Rp4.000 per liter meningkat menjadi Rp6.000 per liter. Dengan kebutuhan produksi sebanyak 630 liter, kenaikan harga tersebut menyebabkan biaya aktual menjadi lebih tinggi dibandingkan anggaran yang telah direncanakan. Sementara itu, varians tenaga kerja dan overhead produksi menunjukkan hasil sesuai standar, karena biaya aktual sama dengan biaya yang dianggarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa fokus pengendalian biaya perusahaan perlu diarahkan pada pengelolaan bahan baku dan pemantauan fluktuasi harga pemasok. Selanjutnya, kami melakukan analisis diferensial untuk mengevaluasi pesanan khusus atau special order. Perusahaan menerima pesanan tambahan sebanyak 50 kg gula semut dengan harga Rp71.000 per kilogram. Kapasitas produksi saat ini masih memiliki kapasitas menganggur sebesar 25 kg per batch, sehingga pesanan ini dapat diterima tanpa menambah investasi fasilitas baru. Dari perhitungan diferensial, diperoleh pendapatan inkremental sebesar Rp3.550.000. Total biaya variabel tambahan yang harus dikeluarkan sebesar Rp988.560.000. Karena pendapatan tambahan lebih besar daripada biaya tambahan, maka pesanan khusus ini memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan dan layak untuk diterima. Menariknya, penerimaan special order juga memperbaiki posisi break-even point perusahaan. BEP kuantitas gula semut yang sebelumnya 8,77 kg turun menjadi 3,95 kg, sedangkan BEP penjualan turun dari Rp640.220.000 menjadi Rp280.760.000. Hal ini menunjukkan bahwa special order membantu perusahaan menutup biaya tetap lebih cepat, sehingga risiko kerugian menjadi lebih rendah.
Pada scene 12 ini, saya akan memaparkan bagian sensitivity analysis dan pengambilan keputusan strategis UD Selo Sugar berdasarkan visualisasi interaktif pada dashboard yang kami buat. Kita akan melihat bagaimana guncangan biaya di hulu direspon oleh rantai produksi hingga memenuhi profitabilitas di hilir dari bulan ke bulan. Pertama, kita lihat sektor kiri pada dashboard. Pasokan kuantitas kita didominasi oleh UD Kayu Jaya sebesar 28,61% dan UD Waluyo sebesar 24,3%. Disusul Global Palm dan UD Nira Legit masing-masing 15,67%. Dinamika biaya real terlihat jelas pada grafik area di bawahnya. Perbandingan pengeluaran antar bulan menunjukkan pergeseran ekstrim. Nah, pada bulan April sampai Mei ini, fasenya masih aman, yaitu grafik berada di titik rendah, konsisten di kisaran 4,9 juta. Nah, bahan baku nira lokal melimpah dengan harga 4.000 per unit. Lalu pada Juni, mulai memasuki fase transisi, yaitu kurva mulai merangkak naik ke 10 juta karena nira lokal mulai langka dan harganya melonjak ke 6.000 per unit. Lalu pada Juli hingga September memasuki fase opsi impor, yaitu grafik naik lagi dan tertahan di angka 14-15 juta. Demi menjaga konsistensi produksi, manajemen mengambil langkah taktis mengimpor nira dari luar negeri seharga 8.000 per unit. Lalu pada Oktober hingga November memasuki fase puncak biaya. Kurva meroket hingga puncak tertinggi mendekati 20 juta karena akumulasi volume impor berada di tingkat maksimal menjelang akhir tahun. Selanjutnya pada Desember memasuki fase stabilisasi, grafik melandai kembali ke 15 juta setelah target persediaan akhir tahun telah terpenuhi. Nah, jika kita memfilter bahan pembantu seperti kapur sirih atau standing pouch, grafiknya cenderung datar sepanjang tahun. Ini membuktikan bahwa sensitivitas risiko biaya tertinggi perusahaan 100% didorong oleh harga nira kelapa. Lalu bagaimana rantai produksi merespons? Pada sektor tengah dashboard, jika kita mengklik tiap divisi pada slicer departemen, seluruh grafik produksi akan bergerak secara dinamis seperti D01, D02, dan juga D03. Lalu perhatikan grafik 100% stacked column ini. Sepanjang April hingga Desember, komponen biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sangat dominan mencapai 75%, disusul BOP 22%, dan bahan baku yaitu 3%. Struktur ini menegaskan bisnis kita murni padat karya. Namun, ada analisis biaya yang krusial saat nilai pembelian di sektor kiri tadi meroket hingga 20 juta. Saat nilai pembelian di sektor kiri tadi meroket hingga 20 juta, grafik volume fisik output kita justru melandai turun dari gula merah WIP di kisaran 4.000 unit menyusut hingga ke level 1,7.000 unit pada produk jadi. Nah, artinya pembengkakan biaya akhir tahun bukan karena volume produksi bertambah, melainkan murni hantaman cost push inflation akibat nira yang impor. Untuk menyiasatinya, pabrik menerapkan strategi pasokan hibrida, yaitu bergantian. Seperti minggu pertama impor, lalu minggu kedua memakai lokal, agar utilitas tenaga kerja tetap efisien dan juga seimbang. Sekarang kita masuk ke sektor kanan dashboard untuk melihat hasil penjualan. Nah, performa pasar kedua produk sangat sehat, di mana gula merah mencatat 153,66 juta dan gula semut sebesar 137,36 juta, dengan total akumulasi omset bersih menembus 291 juta hingga akhir Desember. Nah, disinilah simulasi what if analis dibuktikan. Di awal periode yaitu April hingga Mei, kita memakai harga jual lama, yaitu gula merah sebesar 56.000 dan gula sembuh 73.000. Jika pada fase krisis pasca Juli manajemen bersikap pasif dan tetap mempertahankan harga lama tersebut, maka kenaikan HPP di hulu akan membuat margin kontribusi kita bernilai negatif. Dan BEP melonjak drastis ke 4.500 unit, dan perusahaan dipastikan akan merugi parah. Nah, maka dari itu, manajemen mengambil keputusan strategis menaikkan harga jual komersial menjadi 83.000 untuk gula merah dan 114.000 untuk gula semut.
Hasilnya pada parameter netral 0,00, perusahaan berhasil memulihkan posisi keuangan dan mengamankan laba simulasi sebersih besar 143,70 juta. Nah, hasilnya pada parameter netral 0,00, perusahaan berhasil memulihkan posisi keuangan dan juga mengamankan laba simulasi bersih sebesar 143,70 juta. Dashboard ini siap menguji risiko kebijakan jika ke depan manajemen menurunkan harga jual sebesar 5% untuk strategi promo yang diinput dengan menggeser parameter ke angka minus 0,05, maka secara real time grafik penjualan akan memendek dan laba simulasi 143,70 juta ini akan merosot tajam mendekati titik kritis impas. Jadi kesimpulannya, simulasi Power BI ini membuktikan bahwa kombinasi strategi hibrida di lantai produksi dan keputusan menaikkan harga jual pasca Juli adalah langkah paling taktis dan aman untuk menyelamatkan profitabilitas UD Selo Sugar dari ancaman krisis rantai pasok. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Itu apakah penerapan pada sistem ini memberikan manfaat operasional bagi perusahaan Selo Sugar sendiri atau gimana? Ya, sangat membantu. Semua menjadi lebih efisien. Terus kayak setelah ada template itu, jadi kalau manual biasanya salah pencatatan atau gimana gitu kan, kalau menghitung sendiri kan biasanya ini berapa ya, 11 atau 12, nah gitu biasanya keliru gitu. Kalau dengan solusi yang lebih inovatif jadi lebih efisien dan mengurangi kesalahan manusia gitu. Jadi secara keseluruhan, apakah dari pihak Selo Sugar itu yang puas dengan hasil dan dari preferensi yang diberikan? Alhamdulillah kami puas. Terima kasih untuk Mas Hembanya karena telah memberikan sebuah solusi juga bagi kami dari template itu tadi. Sistem apa ini? Sistem transaksi itu ya, kami sangat puas dan sangat berterima kasih karena dari itu kebetulan usaha kami menjadi lebih operasional dan terarah. Jadi kami akan meminta pendapat dari pihak Selo Sugar atas dashboard yang telah kami buat. Jadi bagaimana menurut Bapak atas dashboard kami? Jadi menurut kami ya dashboardnya sangat membantu. Jadi kami dapat melihat kondisi usaha secara lebih cepat gitu. Rekomendasinya pembelian bahan bagus, biaya produksi, penjualan, laba, ya semuanya tersaji dalam satu tampilan itu yang layarnya itu ya. Terus fitur-fiturnya, simulasi itu juga menarik, tidak membosankan. Kami bisa mencoba nanti berbagai kemungkinan harga nira kelapa naik, nah itu atau pasokan bahan baku berkurang, nah itu kami dapat memantaunya, terus melihat pengaruhnya terhadap laba usaha. Nah sangat membantu lah intinya. Nah pokoknya dengan dashboard yang Bapak berikan itu kami jadi lebih mudah memperkirakan keuntungan yang mungkin diperoleh dalam beberapa bulan ke depan. Nah, jadi kami lebih siap kalau melakukan langkah selanjutnya, begitu menyusun rencana strategi usaha. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah kami lakukan, sistem informasi yang dibangun untuk Selo Sugar telah berjalan sesuai dengan blueprint yang dirancang. Seluruh proses utama, mulai dari pembelian bahan baku, produksi, transfer antar proses, hingga penjualan dapat dijalankan dengan baik di dalam sistem. Sistem ini mampu menghasilkan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan lengkap karena seluruh transaksi tercatat
secara terintegrasi dalam database. Selain itu, laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi mengenai persediaan, biaya produksi, penjualan, dan kondisi keuangan usaha. Dengan hasil tersebut, sistem yang kami bangun dinilai sudah reliable dan layak digunakan untuk mendukung operasional serta pengambilan keputusan pada usaha Selo Sugar ini. Melalui proyek Selo Sugar ini, kami memahami bahwa sistem akuntansi pada perusahaan manufaktur tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga bagaimana seluruh aktivitas produksi dapat saling terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi. Kami mempelajari proses produksi dua produk utama perusahaan, yaitu gula merah dan juga gula semut, mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi barang jadi. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah menyusun alur produksi dan pencatatan biaya agar sesuai dengan kondisi operasional perusahaan, terutama pada proses transfer work in process atau WIP antar departemen. Selain itu, karena Selo Sugar memproduksi gula merah dan gula semut dengan tahapan produksi yang berbeda, kami perlu memastikan setiap biaya produksi dapat dicatat secara tepat pada masing-masing proses produksi. Nah, dari proyek ini kami juga belajar pentingnya integrasi lintas mata kuliah dalam membangun sistem perusahaan. Seperti praktikum sistem informasi akuntansi membantu kami dalam penyusunan flowchart dan juga blueprint sistem. Komputer akuntansi membantu mengimplementasi Accurate Online. Akuntansi manajemen membantu analisis costing, mix costing, dan break-even point. Sedangkan data analitik membantu kami dalam memvisualisasi data serta analisis tren penjualan menggunakan Tableau dan juga Power BI. Melalui pengalaman ini, kami memperoleh pemahaman bahwa sistem informasi akuntansi bukan hanya teori, tetapi juga penerapan nyata yang mendukung pengelolaan perusahaan manufaktur. Proyek ini memberikan pengalaman bagaimana proses produksi, biaya, persediaan, dan penjualan dapat saling terhubung dalam satu sistem yang terstruktur. Demikian presentasi proyek Selo Sugar dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.